Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak pimpinan Al-Ghoshiyah yang kami hormati beserta ibu dan staf semuanya, anak-anak kami yang kami cintai, mungkin Bapak tidak kasih tausiah tapi berbagi pengalaman dan cerita. Mau dengar cerita kan? Jadi Bapak juga anak yatim ya, sejak usia kelas 4 SD ya. Cuma ketika itu pernah ibu Bapak berpikir untuk masukkan ke panti, karena kami memang hidupnya susah. Kemudian kami banyak, ada 5 orang ya, masih kecil-kecil. Bapak nomor 2, yang nomor 5 baru pandai makan. Jadi pernah itu ada yang menyarankan ke ibu Bapak masukkan panti asuhan aja separuh gitu ya. Cuma oleh ibu Bapak tidak setuju. Jadi memang kehidupan sebagai seorang anak yatim, apalagi yatim piatu, itu memang tidak menyenangkan ya. Ya banyak susah lah gitu ya, banyak deritanya, sehingga dalam Quran Allah katakan surah Al-Ma'un, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama ya? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardik yatim. Jadi anak yatim itu bapaknya disedih nih ya, teringat masa lalu. Dia memang, kalau bapak dulu memang kata orang ya, mada. Jadi katanya memang anak yatim itu mada ya. Kalau bapak memang waktu kecil kata orang mada gitu ya, nakal luar biasa ya. Tapi kata orang juga emang anak yatim itu mau begitu dia, mada dia. Madanya itu karena dia minta perhatian dan sebagainya ya. Jadi kita ya, sebagai yang sudah besar, sudah dewasa, tidak boleh menghardiknya ya. Saking besarnya dosa menghardik anak yatim itu, Allah langsung tunjukkan ya. Allah langsung kasih vonisnya. Sanksinya apa? Langsung Allah tunjukkan ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, divonis sebagai orang yang mendustakan agama. Dia mengaku beragama Islam tapi sebetulnya dia dusta ya. Artinya apa? Dia salat, dia dusta. Dia berpuasa, dia dusta ya. Dusta, dia mendustakan agama ya. Pura-pura aja dia beragama. Begitu besarnya sanksi yang diberikan bagi orang-orang yang menghardik anak yatim. Mengapa? Sedikit dapat jelaskan mungkin dari pengalaman bapak ya, waktu jadi anak yatim ya. Sekarang pun anak yatim juga, cuma kalau dah besar sudah hilang ya. Karena anak yatim itu ketika dia nak punya ayah lagi, apalagi dia dalam keadaan yang miskin gitu ya, itu orang kalau bahasa kitanya lantas angan gitu ya. Pernah kami dikejar-kejar keliling kampung oleh seorang bapak gitu ya, pakai parang gitu ya, saking nakalnya ya. Kami berdua dengan kakak saya itu, saya ingat lagi apa perangai kami waktu itu. Cuma kami dikejar-kejar keliling ya, tak dapat karena kami kencang tadi.
Kejar-kejar keliling rumah, kami buat keliling rumah ya kan, dapat ya. Memang luar biasa gitu ya. Jadi cuma kalau dalam pandangan ya, dalam pandangan seperti Bapak, ketika seseorang itu tidak punya ayah lagi, orang menjadi berani dengan dia ya. Misalnya begini ya, kalian masih punya ayah dia, kalau nak sagan jopang tinggi bulong gitu kan, masih ada yang seganinya ya. Nah, masih ada yang segani, masih ada yang takutkannya ya. Kalau dipukul anak ini, nanti bapaknya datang ya. Masih ada yang seganinya. Tapi ketika tidak ada lagi bapaknya, apalagi tidak ada lagi ibunya, itu orang tidak ada lagi yang seganinya ya. Makanya langsung Allah yang melindungi dia ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim ya, yaitu orang-orang yang membentak anak yatim. Jadi kamu kalau ketemu anak yatim jangan dibentak, malah Rasulullah boleh petunjuk usap kepalanya, itu besar pahalanya ya. Jadi ada anak pak semuanya jangan bersedih ya. Betulnya kalau Pak lihat kamu di panti ini senang lah ya. Kalau Bapak dulu di yatim kelas 4 SD itu jam 4 dah bangun ya, kemudian masak air, masak nasi ya. Gantian sama kakak Bapak, gantian kami sehari-hari. Ngapa itu masak nasi untuk, karena ibu kami kerjanya habis subuh langsung berangkat. Kalau Bapak masuk siang sekolah SD, Bapak ikut dengan ibu Bapak habis subuh berangkat ke pasar cari uang. Macam-macam kerjanya ya, macam-macam, apa saja kerjanya asal dapat uang ya. Jadi kalau Bapak lihat kamu di sini udah senang gitu ya. Kemudian ternyata sebetulnya masih banyak orang yang lebih kurang beruntung daripada kita ya. Masih banyak ya. Jadi kita harus bersyukur ya dengan apa yang kita dapatkan, dan apa yang Allah berikan kepada kita sebagai kekurangan kita terima dengan ikhlas, karena memang itu yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian satu hal kelebihan yatim, satu hal yang Bapak baca dari sebuah sumber, dan Bapak setuju dengan pendapat dia. Anak yatim atau piatu itu dia punya kelebihan. Jadi begini, ceritanya begini. Di antara dia para pejuang gitu ya, katakanlah dia pejuang Afghanistan gitu ya, orang-orang yang berperang ya, mereka sangat senang sekali kalau yang dibinanya itu anak yatim. Apa kelebihannya? Mereka tidak takut mati, itu kelebihan ya. Kalau Pak pahami begini dia, jadi dalam keadaan susah ya, susah segala hal ya, hidup susah, tidak punya perhatian orang tua, itu bagi mereka ya kehidupan itu tidak begitu berharga gitu ya. Jadi kenikmatan hidup yang mereka rasakan sedikit ya, sedikit. Jadi bagi dia tidak apa-apa melepaskannya ya. Kenikmatan hidup bisa dirasakannya sedikit, sehingga ketika hidup itu pergi dari dia, itu tidak di masalah ya. Sama dengan kamu hanya punya uang 1000 ya, bagi kamu itu mungkin tidak masalah, uang 1000-nya habis gitu ya. Justru biasanya yang pelit itu orang yang banyak uangnya gitu ya. Iya kan? Banyak uangnya bisa pelit ya. Malah ya, walaupun tidak selalu gitu ya, orang yang tidak banyak uang misalnya lebih mudah beri pada orang lain ya. Jadi semangat juang anak yatim itu sebetulnya sangat kuat ya, sangat kuat sekali ya. Dia susah sudah biasa ya, hidup susah sudah biasa ya, mengajari hidup susah itu yang susah ya. Jadi banyak sisi kelebihannya dan juga banyak sisi kekurangannya. Jadi anak bapak semua tidak usah bersedih ya. Anak yatim itu seluruh kaum muslimin adalah ayah dan ibunya ya. Dan kita yang merasa lebih beruntung, ingat Allah katakan kepada kita,
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tidak boleh menghardik anak yatim. Ya. Artinya apa? Tidak boleh kamu bentak dia walaupun dia nakal. Ya. Tidak boleh kamu mungkin di bawah itu lagi gitu ya, apalagi sampai jentik telinganya kan. Mungkin demikian ya. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik. Ya, adalah yang terbaik. Apapun kondisi yang kita terima pada diri kita hari ini, ya, pada masa lalu adalah yang terbaik untuk kita. Ya, kita harus bersyukur itu aja. Ya, kata Rasulullah, sungguh luar biasa urusan seorang muslim itu, seorang mukmin itu. Ketika dia ditimpa oleh musibah, dia bersabar. Nah itu baik. Ya, bersabar itu baik. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur dan itu baik. Jadi orang mukmin itu semua urusannya baik. Ya. Ketika ditimpa musibah, dia bersabar. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Ya. Jadi mudah-mudahan pada hari ini kita, ya, anak-anak bapak dari SMA Mutiara yang hadir di sini melihat adik-adiknya, ya. Sebenarnya inna fi khalqis samawati wal ard. Ya, semua yang ada di langit dan di bumi ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Agar kita berpikir, ya, agar kita mengagungkannya, ya, agar kita bersyukur dengan nikmatnya. Ya, kamu lihat adik-adik kamu ini. Ya. Bandingkan nasib dengan nasib kamu, ya kan? Ya. Kamu saja pergi sekolah pakai motor, ada yang pakai mobil. Ya. Uang sekolahnya sebulan 400.000, 500.000. Ya. Uang jajannya bapak nak tahu. Tapi kalau pergi jalan-jalan, ya, mulai sekarang itu bisa kosong dibelinya, ya kan? Saking banyak duitnya gitu ya. Tapi ya, masih ada yang belajar itu ogah-ogahan gitu ya. Malas-malasan, ya kan? Masih banyak yang lawan pada orang tuanya, kata bapak tadi, ya. Beruntung masih ada orang tuanya ini. Adik-adik kamu ada orang tuanya, ya. Jadi salah satu mungkin tujuan Pak Ismail mengajak kamu sini, kita sama-sama merenung di sini. Bandingkan diri kita dengan adik-adik kita. Ya. Dalam semua hal dan semua sisi kamu lebih beruntung dari semua sisi. Ya. Seharusnya dengan kondisi seperti itu menjadikan kamu lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bukti apa? Kamu lebih rajin salat lagi. Menjadikan kamu lebih bersyukur kepada orang tuanya, ya, sehingga tidak lagi membangkang pada orang tuanya. Menjadikan kamu lebih bersyukur sehingga rajin sekolah, ya kan? Ya, semua fasilitas disediakan, ya, tidak ada yang kurang. Apa diminta dikasih, tapi sekolah hancur-hancuran juga, ya. Gimana itu? Coba belajar dari adiknya, ya. Adiknya ini seperti ini tapi berprestasi, ya. Ya. Bapak pun anak yatim berprestasi juga. Ya nak, dah tahu kamu kan? Dah sering Pak promosi kan, ya kan? Ya nak. Jadi begitu. Mudah-mudahan semua kebaikan yang hendak kita tujukan dengan langkah kita kemari mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan bisa berbekas di hati kita bersama, baik kami yang datang maupun ahlul bait yang kita kunjungi. Kepada Allah kita bermohon semoga ditambahkan bagi kita pahala kebaikan kita, diterima puasa kita, menjadikan Ramadan ini Ramadan terbaik dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Pak Yudi.